tahu yang nonton video saya ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Herzaliana. Saya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Di sini ada judulnya perkembangan komputer dari masa ke masa. Komputer ternyata sudah ada dari zaman dahulu dan dari zaman ke zaman memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, sudah terlihat pada gambar selanjutnya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Pengertian komputer. Komputer ialah suatu alat yang berfungsi untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Jadi, kalau dulu komputer itu dipakainya untuk menghitung masalah aritmatika, masalah matematika ya kawan-kawan. Nah, kalau sekarang komputer yang modern itu bisa dipakai untuk tugas apa saja, bukan saja hanya menghitung suatu masalah dalam matematika. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann. Ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945, sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Jadi, konsep komponen-komponen ini berasal dari arsitektur yang bernama von Neumann yang memaparkan arsitekturnya itu pada tahun 1945-an ya kawan-kawan. Ternyata sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang memaparkan hal itu. Nah, selanjutnya awal munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang data menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine dan digadang-gadang sebagai komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Nah, ternyata awal munculnya komputer itu pertama kali banget gitu ditemukannya pada tahun 1822 ya. Selanjutnya, hingga pada 1890, seorang penemu bernama Hermann Holtz merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880-an. Berkat inovasi tersebut, Holtz berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Holtz terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Berarti adanya ilmuwan itu membuat rancangan sebuah sistem di komputer itu sangat menguntungkan bagi negara tersebut ya. Nah, contohnya ya seperti ini, menghemat anggaran sekali dalam perekonomian.
Oke, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Komputer digital pertama kali dimulai dikembangkan pada tahun 1930-an. Mengembangkan mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine. Dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Berarti komputer digital pertama kali mulai dikembangkan ya. Kan pertama kali mulai tadi tahun 1800-an. Sekarang dikembangkannya itu pada tahun 1930-an ya. Pengembangan mesin ini juga pertama kali dengan Alan Turing. Masih sama sepertinya, mesin ini cuma hanya untuk menghitung sistem matematika gitu. Hanya untuk menghitungnya, tapi dikembangkan lagi. Oke, kita akan berlanjut kepada materi selanjutnya. Meskipun Turing menjadi pengembangan mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama bernama Z1. Sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Wah, berarti ternyata yang tadi pengembangan mesin pertama oleh Turing ini dikembangkan komputer digital baru lagi oleh Konrad Zuse ini. Tapi sayangnya mesinnya itu dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua ya. Oke, selanjutnya kemudian ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung tahun 1943, John Mushel berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC). Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Wah, mesin ini sangat canggih ya. Pada zaman dulu sudah bisa menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik gitu. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Yang generasi keempat dimulai pada tahun 1970 sampai ke generasi kelima, itu yang sekarang sampai sekarang. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, pada generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar, itulah maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep strong program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Jadi komputer generasi pertama itu ukuran fisiknya itu sangat besar ya. Makanya daya yang diperlukannya listriknya juga sangat banyak.
kabel-kabel listriknya pun sangat banyak, panjang gitu. Nah, saya akan berikan contohnya, gambarnya. Nah, ini gambar dari komputer generasi pertama. Banyak banget sekali komponen-komponen yang dia ada di gambar itu. Nah, pada generasi kedua, pada tahun 1959 sampai 1965, komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meskipun begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komponen di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real-time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic type-nya yang sudah berbentuk removable disk. Jadi pada generasi kedua tabungnya lebih kecil, tapi maksudnya komputernya lebih kecil, tapi kapasitas yang digunakan cukup besar gitu. Dan kemampuannya juga semakin berkembang. Dan ini akan dipaparkan contoh dari generasi kedua komputer sebentar lagi. Nah, ini contohnya pada generasi kedua, lebih kecil dan tidak rumit pada yang awal lainnya, pada generasi pertama. Nah, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen keempat, integrated circuits, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat, dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Pada generasi ketiga sudah semakin berkembang dan semakin banyak perkembangannya. Nah, ini contohnya, contoh komputer pada generasi ketiga. Warnanya masih terbilang cukup ya, lebih bagus gitu. Nah, pada generasi keempat dimulai tahun 1970. Personal komputer PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari microprocessor di semikonduktor dengan teknologi large scale integration (LSI) yang juga disebut dengan bipolar large scale integration. Nah, ini contoh komputer generasi keempat. Sudah sangat berkembang dan banyak pembaharuannya. Oke, kita ke generasi kelima. Sekarang, komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang telah menggunakan very large scale integration and artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Nah, berarti pada generasi kelima itu sudah negara yang melopori untuk berkembangnya komputer itu pada negara Jepang gitu kan ya, laptop, dan sudah dikembangkan lagi
jenisnya komputer itu dibuat portable alias laptop, ya kan. Oke, ke selanjutnya. Komputer era sekarang dan implementasinya. Komputer pribadi mulai berkembang sejak tahun 1970-an, yakni dengan munculnya Xerox Alto yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga sudah menyerupai selayaknya komputer zaman sekarang, yaitu memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru di antara chip dynamic access memory, internet, dan disket. Lalu di tahun 1976 berdirilah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple I sebagai komputer single circuit pertama. Kemudian, di tahun 1983 secara resmi hadirlah CD-ROM yang ditetapkan sebagai standar umum komputer, digunakan sebagai alat penyimpanan yang dapat menampung data hingga 550 MB. Dan di tahun yang sama Microsoft secara resmi memperkenalkan Word. Selanjutnya itu ada perkembangan komputer tidak berhenti sampai di situ. Setiap tahun selalu ada update hingga menjadi secanggih sekarang ini. Di tahun 1984, Apple merilis seri laptop portable bernama PowerBook yang dapat dibawa kemana-mana. Dulu, untuk menyimpan data menggunakan komputer masih menggunakan disket dan CD-ROM. Meskipun era sekarang juga masih cukup banyak yang menggunakannya, akan tetapi lebih canggih lagi karena adanya internet. Kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing untuk menyimpan data dan file penting supaya tidak hilang. Di sini terdapat contoh generasi kelima, yaitu laptop yang sudah ada di zaman sekarang yang lebih canggih dan lebih modern. Oke, sudah saya terangkan dan sudah saya sampaikan materi tentang perkembangan teknologi komputer dari zaman ke zaman. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan walaupun hanya sedikit semoga bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.